Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Larasati, mahasiswa ISPI Aceh, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan bercerita tentang sejarah penemuan mesin cetak. Sejarah penemuan mesin cetak. Saat ini kita sangat sering menggunakan mesin cetak atau yang lebih kita kenal dengan nama printer sebagai penunjang kehidupan baik di pekerjaan dan sekolah. Namun, kita tidak tahu dengan sejarah di baliknya karena jarang kita mendengarnya. Ayo sama-sama kita mencari tahu dengan sejarahnya. Pada awal tahun 1950-an, pandai emas dan pengusaha Jerman di Eropa, Johannes Gutenberg, mengembangkan teknologi dengan sangat pesat dan pesat, sehingga diperlukan cara cepat dan murah untuk membuat dokumen. Gutenberg telah berhasil mengembangkan teknologi mesin cetak yang inovatif. Dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian dunia memang tidak signifikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa percetakan merupakan penemuan yang sangat penting bagi umat manusia. Berkat Gutenberg, penemu mesin cetak, Alkitab bisa menjadi buku pertama yang dicetak dan diproduksi secara massal. Penemu mesin cetak memungkinkan Alkitab menjadi buku pertama yang diproduksi secara massal. Alkitab yang dihasilkan yang dikenal sebagai Alkitab Gutenberg 42 baris berhalaman dibuat pada 15 Agustus 1456 dianggap sebagai buku cetak tertua di dunia barat. Alkitab Gutenberg yang indah dan mahal itu dijual dengan upah normal kuli selama 3 tahun. Buku ini dijual di pameran buku Frankfurt 1456, sekitar seperempat dari Alkitab Gutenberg bertahan hari ini. Sang penemu mesin cetak yang dunia kenal dengan nama Johannes Gutenberg ini dilahirkan di kota Mainz sekitar tahun 1389 di negara Jerman dengan nama lengkap Johannes Gensplay Jurladen Gutenberg. Johannes Gutenberg merupakan anak, tepatnya putra bungsu dari pasangan pedagang kelas atas yaitu Firly Gensplay Jurladen dan istri kedua Firly, Elsie Weyricht. Johannes Gutenberg pertama kali bekerja sebagai seorang tukang emas. Pada tahun 1411 terjadi pemberontakan yang besar di Mainz, tempat kelahirannya, sehingga Johannes harus berpindah ke Strasbourg dan tinggal di sana selama 20 tahun lamanya. Gutenberg menghabiskan masa mudanya sebagai seorang tukang emas untuk uskup dan melakukan perdagangan kain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di tempat kelahirannya yaitu di Mainz. Setelah Johannes Gutenberg pindah ke Strasbourg karena pemberontakan di daerah kelahirannya. Kemudian ia menyambung hidupnya dengan membuat barang yang terbuat dari logam. Johannes Gutenberg menghasilkan hiasan kecil bercermin untuk dijual kepada penziarah agama Kristen. Johannes kemudian pulang ke Mainz dan bekerja sebagai seorang tukang emas. Johannes Gutenberg dilatih sebagai pandai emas pada usia dini. Karena pemberontakan di Mainz pada tahun 1411, ia harus pindah ke Strasbourg dan tinggal di sana selama 20 tahun. Di Strasbourg, ia terus memproduksi produk logam. Johannes membuat ornamen cermin kecil untuk dijual kepada penziarah Kristen. Setelah itu, Johannes kembali ke Mainz dan bekerja sebagai tukang emas. Gutenberg bukanlah penemu mesin cetak pertama. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk cetakan yang sangat sederhana yang ditemukan di Cina dan Korea Selatan sekitar tahun 175 Masehi di tahun ini. Eksterior terlihat seperti kayu dan perunggu terbalik. Selanjutnya, tinta alat ini letakkan di selembar kertas dan gosok perlahan dengan tongkat bambu.
Johannes Gutenberg pertama kali diakui sebagai penemu percetakan buku dari Jerman dan dianggap sebagai Bapak Revolusi Percetakan, yang dikenal sebagai Bapak Revolusi Percetakan, mesin cetak, dan bentuk yang dapat disesuaikan. Materi cetakan pertama oleh Johannes adalah Alkitab Gutenberg, dicetak dengan teknologi dan kualitas tertinggi, menggunakan teknologi yang belum sepenuhnya berkembang. Toko percetakan Gutenberg awalnya dibangun ketika bekerja sebagai tukang emas di Mainz. Gutenberg mendapat ide dari percetakan Gutenberg untuk membuat surat indulgensi pengampunan dengan mengukir lebih banyak kop surat pada surat indulgensi agar dia bisa menghasilkan uang untuk membayar hutang sawahnya. Saat itu buku dan surat ditulis tangan dengan huruf Latin dan banyak melakukan kesalahan saat menyalin, dan prosesnya sangat lambat. Oleh karena itu, Johannes Gutenberg pertama kali mengacu pada huruf logam yang terbuat dari timah untuk membentuk jenis huruf Latin. Awalnya Gutenberg terpaksa melakukan ini karena ia telah membuat sekitar 300 bentuk huruf untuk meniru tulisan tangan kursif. Gutenberg kemudian menciptakan Gutenberg Mobile Press untuk mereka cetak. Perseluler Gutenberg adalah kontribusi terbesar Gutenberg. Setelah mesin cetak Johannes selesai dikerjakan dan mulai dikerjakan, Johannes akhirnya mencetak ribuan surat pengampunan dosa indulgensi yang disalahgunakan oleh gereja Katolik. Pelecehan ini merupakan puncak dari protes dari beberapa distrik seperti Martin Luther. Gutenberg tidak hanya ahli percetakan, tetapi juga menghasilkan produk sampingan percetakan seperti tinta dan mesin cetak. Tinta yang digunakan adalah campuran minyak, tembaga, dan timbal, dan warnanya masih bagus. Tinta ini adalah jenis lain dari tinta tulis karena kekentalan dan kelengketan tinta cetak yang tinggi. Johannes juga menyelesaikan paduan logam untuk membuat cetakan huruf menggunakan kombinasi timbal, atimon, dan timah yang hanya digunakan sampai abad ke-20. Tebal 748 halaman, 2 spasi di setiap sisi, 66 baris setiap spasi. Di akhir hidupnya, ia diterima sebagai pelayan Uskup Agung Mainz. Penyebab kematian diberikan sebagai serangan jantung. Gutenberg meninggal pada tahun 1468 dan dimakamkan di gereja Fransiskan di Mainz. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi mengenai sejarah penemuan mesin cetak. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.